Sahabat edukasi, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu sel secara umum dengan berlandaskan kerangka kerja sel. Tapi hari ini kita akan membahas tentang fase yang paling krusial, yaitu usia prasekolah. Berdasarkan riset yang tertuang dalam buku Handbook of Social and Emotional Learning pada chapter 9 yang membahas tentang program sel untuk anak usia prasekolah, yaitu usia 3-6 tahun adalah masa transisi yang luar biasa. Bayangkan dari seorang balita yang hanya memikirkan dirinya sendiri, mereka harus berubah menjadi siswa yang patuh aturan, bisa bekerja, dan siap masuk sekolah dasar. Namun pada kenyataannya banyak anak masuk sekolah tanpa bekal keterampilan emosional yang cukup. Padahal mereka mengatur perhatian dan bergaul di masa ini adalah prediktor terbaik untuk kesuksesan kerja dan kesehatan mereka di masa yang akan mendatang. Mungkin kita bertanya-tanya, bukannya sel untuk anak sekolah dasar dan prasekolah itu sama saja? Ternyata tidak. Anak prasekolah punya karakteristik unik. Secara biologis, bagian otak mereka yang bernama korteks prefrontal sedang tumbuh sangat cepat. Ini adalah bagian yang mengatur kontrol diri dan perencanaan. Bedanya dengan anak yang lebih besar, anak prasekolah sangat bergantung pada dukungan eksternal. Mereka butuh kita, orang dewasa, sebagai kemudi emosi mereka. Strategi belajarnya pun harus berbeda, yaitu harus singkat, konkret, dan banyak praktek langsung. Tidak bisa hanya lewat ceramah di depan kelas. Oke, dalam bahasan kali ini terdapat 3 fokus utama yang harus kita kembangkan di usia dini. Yang pertama adalah kognisi sosial. Ini mengajarkan mereka memahami bahwa tanda-tanda sosial itu ada. Misalnya, apa artinya kalau teman mereka sedang cemburut? Ini membantu mereka belajar berbagi dan bergantian pada saat bermain. Yang kedua yaitu pemahaman emosi. Membantu mereka melabeli perasaan. Anak usia 3 tahun mungkin hanya tahu perasaan senang atau sedih. Tetapi anak usia 5 tahun mereka mulai bisa membedakan mana perasaan marah dan takut. Yang ketiga adalah regulasi dini. Ini tentang kemampuan memahami diri, mengajari mereka menggunakan bahasa untuk mengontrol perasaan, bukan dengan memukul atau melempar barang. Riset menunjukkan terdapat 2 pendekatan besar yang terbukti efektif. Pertama adalah pendekatan implicit seperti program Incredible Years. Fokusnya bukan hanya pada materi pelajaran, tapi pada pelatihan guru agar bisa mengelola kelas dengan positif dan memberi pujian yang tepat. Yang kedua adalah pendekatan eksplisit seperti preschool pets. Di sini anak diajarkan teknik khusus seperti teknik kura-kura. Saat mereka merasa ingin meledak, marah, mereka diajarkan untuk masuk ke dalam cangkang, menarik napas yang dalam, dan mencoba tenang sebelum berbicara. Selain itu juga ada program Tools of the Mind yang sangat menekankan pada bermain peran. Melalui bermain pura-pura, anak belajar merancang perang, bernegosiasi dengan teman, dan mengasah kontrol diri secara menyenangkan. Sahabat edukasi, tantangan terbesar kita seringkali adalah melibatkan orang tua. Padahal, anak hanya berada di sekolah beberapa jam saja. Kolaborasi antara rumah dan sekolah adalah kunci agar keterampilan sosial ini benar-benar menetap dalam diri anak. Kesiapan sekolah bukan sekedar bisa membaca atau berhitung,
atau seringkali kita menyebutnya dengan kalistung. Kesiapan sejati adalah ketika anak memiliki hati yang siap belajar, hati yang mampu bekerja sama, empati, dan tanggung jawab menghadapi kesulitan. Mari kita jadikan setiap momen bermain sebagai kesempatan untuk belajar tentang emosi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Mari kita terus menginspirasi generasi emas kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.